Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan dan pendekatan pemberdayaan. Konsep pemberdayaan mempunyai dua unsur utama, yaitu pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Nah, kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Nah, untuk memperoleh kewenangan tersebut serta adanya kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat juga perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau empowerment. Nah, menurut pendapat Korten, memahami power tidak cukup dari dimensi distributif, akan tetapi juga dari dimensi generatif. Nah, dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, power dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, power itu ada dimensi generatif justru lebih penting. Nah, suatu kelompok hanya akan empat Al-Quran dan surat An-Nisa ayat 9 memperoleh tambahan atau peningkatan power dengan mengurangi power kelompok lain. Nah, melalui proses pemberdayaan, negara juga harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian powernya kepada masyarakat. Dalam kenyataannya, negara tidak selalu cara sukarela bersedia untuk mengurangi kebagian atau kewenangannya dalam proses guna memberikan kepada masyarakat. Nah, kondisi seperti ini seringkali diperlukan adanya semacam kekuatan penekanan. Nah, itulah sebabnya di mana masyarakat kemudian muncul sebagai suatu gerakan sosial yang tujuannya memberikan tekanan agar masyarakat itu lebih peduli dalam pemberdayaan masih tersebut. Nah, masyarakat juga akan lebih diberikan kewenangan dan pengambilan keputusan dalam suatu gerakan yang secara umum tersebut menurut agar masyarakat dapat memperoleh haknya secara profesional. Untuk keperluan itu juga, maka pemberdayaan itu harus sering kita kenal dengan institusi yang mengembangkan misi, memberikan advokasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang posisinya marginal dan tidak berdaya. Itu sekilas tentang konsep pemberdayaan. Selanjutnya ada pendekatan pemberdayaan, di mana pendekatan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat itu, khusus mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber pemberdayaan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka. Nah, pada prinsipnya masyarakat juga mengkaji tantangan utama pembangunan mereka, lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Nah, aktivitas ini juga menjadi basis program lokal, regional, bahkan nasional, karena target utama pendekatan mereka adalah kelompok yang termarginalisasi dalam masyarakat, termasuk para wanita. Namun demikian, hal ini tidak mengaktifkan partisipasi dari kelompok lain, di mana pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus-menerus, di mana proses partisipatif, di mana anggota masyarakat bekerja sama dengan kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses ketimbang sebuah pendekatan cetak biru. Nah, mengembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang makin langka. Nah, pendekatan ini juga akan meningkatkan relevansi program pembangunan atau pemerintah terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya.
Mengingat pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang relatif baru, dibutuhkan perubahan perilaku dan sikap dari semua pihak yang terkait dan yang terlibat. Dimana untuk memulai perubahan ini hendaknya dilakukan dalam skala kecil setelah memperoleh pengalaman dan manfaat yang jelas. Studi pendekatan ini juga maka diperlukan penyebar luasannya secara lebih luas bisa lebih luas gitu kan, bisa dimulai gitu. Hal ini juga dilakukan dalam organisasi yang sama atau dengan sektor-sektor lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang konsep pemberdayaan dan pendekatan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai remaja masjid. Remaja masjid adalah wadah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang muslim ataupun lebih dari dua orang yang memiliki keterkaitan dengan masjid untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebagai seorang generasi muda muslim, di mana para pewaris masjid, aktivitas remaja masjid seharusnya itu untuk mencerminkan muslim yang memiliki keterikatan dengan tempat beribadah umat Islam, yang dimana sikap dan perilakunya itu Islami, memiliki sopan santun dan menunjukkan budi pekerti yang mulia, yakni akhlakul karimah yang baik. Organisasi remaja masjid itu merupakan suatu organisasi yang dilaksanakan di sekolah sebagai sistem sosial. Dalam menjalankan sebuah organisasi, di mana tentu tidaklah mudah. Ada beberapa konflik ataupun masalah yang harus dihadapi dan perlu diselesaikan secara bersama-sama. Di dalam pemecahan konflik dalam organisasi tentu akan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik itu bahkan pemimpin terlihat langsung dalam upaya pemecahan di dalam masalah. Nah, di dalam konteks konflik sebagai bagian untuk mendinamisasi dan meningkatkan suatu kinerja bagi individu maupun kelompok, maka penanganan dari adanya konflik itu harus didekati dengan berbagai cara yang memunculkan iklim yang sehat. Nah, ada beberapa 5 dalam pendekatan untuk menangani permasalahan konflik di dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu berkompetisi, di mana kedua belah pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di dalam kompetisi yang sehat. Yang kedua bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi, di mana pihak yang sedang berkonflik itu harus saling bergabung mengikuti dengan adanya dilindasi dengan keinginan untuk memperhatikan dan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik itu dapat diperkecil. Yang ketiga itu bisa dilakukan dengan cara menghindari, di mana situasi pihak yang satu itu menghindari untuk tidak melakukan kontak ataupun komunikasi dengan pihak yang menjadi saingannya atau lawannya. Yang keempat itu bisa dilakukan dengan cara mengakomodasi, di mana kegiatan penyelesaian konflik itu memberikan suatu konflik dengan memberikan suatu kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kelima bisa dilakukan dengan cara berkompromi, di mana situasi di mana pihak yang berkonflik itu bermusyawarah untuk saling memberikan saran ataupun pendapatnya dengan cara mencari solusi ataupun jalan keluar yang sedang dialami adanya konflik yang terjadi. Adapun beberapa sikap dan perilaku praktis yang perlu diperhatikan oleh seorang aktivis remaja masjid, di antaranya itu yang pertama tentu menyadari sebagai pemakmur masjid. Jadi seorang aktivis remaja masjid itu tentunya harus menyadari bahwa dirinya itu sebagai seorang pemakmur masjid untuk bagaimana caranya bisa memberikan kontribusi terhadap masjid. Yang kedua itu mengamalkan adab sopan santun. Jadi sebagai seorang aktivis remaja masjid tentu harus bisa mengamalkan sikap ataupun sopan santun yang baik.
Yang ketiga itu tentu menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, di mana antara seorang laki-laki dan perempuan itu harus bisa terjaga dengan baik. Jangan sampai kebalikan dari hal yang tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat itu tentu menjaga suara dan pembicaraan. Jadi sebagai seorang aktivis remaja masjid harus bisa menjaga suatu pembicaraan dan juga suara, baik itu kepada anak-anak, kepada orang tua yang lebih tua, dan lain sebagainya. Jadi sebagai aktivis remaja masjid harus bisa menyesuaikannya sesuai dengan kondisi pada jemaah-jemaah yang ada di dalam masjid. Yang kelima tentu rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tentu yang terutama adalah ketika aktivis remaja masjid harus bisa menjaga sholatnya itu dengan berjamaah. Dan tentu bukan hanya sekadar aktivitas remaja masjid saja, tetapi kita mengajak bagaimana caranya agar para masyarakat mau ikut dalam melaksanakan sholatnya itu berjamaah di dalam masjid. Yang keenam itu mengembangkan kepada kepribadian yang menarik. Jadi sebagai seorang aktivis remaja masjid harus bisa dan tahu bagaimana potensi dirinya dan bagaimana apa yang masih menjadi kekurangan bagi dirinya. Harus bisa terus mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh tentu rajin menuntut ilmu. Jadi sebagai seorang aktivis remaja masjid harus juga yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tentunya sangat penting bagi setiap orang. Yang kedelapan, berusaha terlibat dalam kepengurusan remaja masjid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembinaan terhadap generasi muda Islam. Pembinaan terhadap generasi ini memiliki tujuan Yang pertama itu tentunya mewujudkan generasi Islam yang memiliki pemahaman Islam yang benar. Yang kedua, membekali generasi muda yang berkualitas secara moral, amal, ilmu, dan juga keahliannya di bidang masing-masing. Ketiga, membangun generasi muda yang memiliki karakteristik Islam yang khas. Yang keempat, menciptakan generasi muda yang peduli terhadap umatnya dan berjuang untuk Islam. Yang pertama itu melakukan kegiatan rutin, yaitu pengembangan budaya secara religius, yang dimana secara rutin berlangsung pada hari-hari biasa di lembaga pendidikan. Yang kedua itu menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadikan laboratorium itu bagi penyampaian pendidikan agama. Yang ketiga itu pendidikan agama tentu tidak hanya disampaikan secara formal oleh seorang guru, tentu juga sebagai materi pelajaran agama dalam suatu proses pembelajaran. Yang keempat itu menciptakan situasi atau keadaan yang religius. Jadi tujuannya itu gimana untuk mengenalkan kepada para peserta didik dalam pengertian agama dan juga tata cara di dalam pelaksanaannya diimplementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima itu memberikan suatu kesempatan kepada para peserta didik untuk mengekspresikan dirinya, menumbuhkan bakat minatnya dan juga kreativitas pada pendidikan agama kepada seorang pendidik. Yang kelima itu menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat dan lain sebagainya. Yang ketujuh, diselenggarakannya aktivitas seni seperti itu tari, musik, ataupun seni karya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Bila terkurang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.